Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Pratama. Di sini saya ingin menjelaskan tentang wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Nah, jadi seperti kita tahu, kan Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dari dulu tuh kita diajarin nih, kalau laut itu merupakan pemersatu bangsa. Tapi sekarang ini di abad ke-21, ancaman negara ini nggak cuma datang dari perang aja atau fisik aja gitu. Tapi sekarang ini juga datang dari laptop dan handphone kita. Nah, jadi wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia yang menekankan persatuan dan kesatuan. Dulu ini fokus nih ke darat, laut dan udara. Tapi sekarang ada nih satu ruang baru yang nggak bisa kita abaikan begitu saja, yaitu ruang cyber. Nah, jadi seperti data, jaringan internet dan sistem digital sekarang itu bagian dari kedaulatan negara kita juga. Jadi kalau sistemnya diserang, yang kena itu bukan cuma server, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Nah, contohnya pada tahun 2024, sistem PLN dan Pertamina ini kan sempat mengalami gangguan akibat serangan cyber. Nah, jadi ini bukan sekedar masalah teknis, tapi juga ancaman langsung ketahanan ekonomi dan keamanan nasional. Terus juga ada pada pemilu 2024 banyak hoax dan video deepfake yang sengaja dibuat untuk memecah belah masyarakat, yang dimana ini menyasar ke emosi, agama, dan identitas, kayak bahkan sampai nyerang ras gitu. Nah, yang jelas ini nih bikin ini mengancam gitu persatuan bangsa kita Indonesia. Nah, serangan cyber dan informasi ini menguji ketahanan nasional Indonesia. Kalau listrik terganggu, ekonomi bisa lumpuh. Kalau hoax dibiarkan, masyarakat pecah. Inilah yang kita sebut dengan perang asimetris, tanpa senjata tapi dampaknya nyata. Nah, jadi disinilah peran kita sebagai mahasiswa sangat penting. Jadi mahasiswa cyber security bukan cuma belajar buat kerja, tapi juga punya tanggung jawab menjaga kedaulatan digital Indonesia, mengembangkan sistem yang aman, melawan hoax, meningkatkan literasi digital. Nah, itu semua adalah bentuk bela negara. Kalau tentara menjaga perbatasan fisik, maka mahasiswa teknologi menjaga perbatasan digital. Nah, yang sering kita lupa nih, ancaman cyber itu nggak selalu datang dari hacker profesional. Kadang justru datang dari hal yang sepele. Contohnya itu kayak share berita tanpa cek fakta, pakai password yang sama di semua akun, atau misalnya kayak yang pernah viral dulu. Kita dikirim link sama orang nggak jelas, dikirim file nih sama orang nggak jelas dengan nama file undangan pernikahan. Nah, itu termasuk link file phishing, yang dimana kalau kita buka, semua akun email kita bisa kehack. Nah, jadi tanpa sadar kita sendiri ikut membuka celah bagi ancaman digital. Jadi makanya peran mahasiswa teknologi itu krusial. Kita bukan cuma pelajar yang ngoding untuk kerja, tapi kita juga belajar bertanggung jawab atas dampak teknologi. Jadi setiap sistem yang kita bangun, setiap aplikasi yang kita rancang, itu bisa jadi alat pemersatu atau bahkan justru jadi alat perpecahan kita semua. Jadi wawasan Nusantara di era digital itu bukan cuma teori di buku aja. Dia juga lewat dari cara kita menggunakan teknologi, menyebarkan informasi, dan menulis kode. Di era sekarang, menjaga data dan sistem digital berarti kita juga menjaga Indonesia. Mungkin sekian saja dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.